Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman kelas 6? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada yang kurang dalam diri kalian, sehat jasmani maupun rohani kalian. Kalian siap melaksanakan kegiatan rutinitas kalian sebagai pelajar atau sebagai penuntut ilmu. Nah, bertepatan dengan materi hari ini adalah menuntut ilmu. Teman-teman, minggu kemarin telah kalian mempelajari bab 2 akhir. Tentang apa? Ada yang tahu? Nah, tentang munafik. Sekarang kita belajar tentang menuntut ilmu dalam mata pelajaran Al-Islam, Akidah, Akhlak. Di bab 3. Di bab 3 ya teman-teman. Sekarang kita mulai pembelajaran di bab 3. Lanjut teman-teman. Sebelum kita berdoa, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Semoga doa kita diijabah oleh Allah. Kita diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Nah, teman-teman, sebelum belajar diharuskan yang pertama adabnya berdoa, mengucapkan basmalah. Nah, itu juga termasuk adab mau belajar. Teman-teman, ingat, yang pertama adalah kita harus paham standar kompetensi pembelajaran kita, menunjukkan perbuatan semangat dalam menuntut ilmu. Kompetensi dasarnya yang pertama adalah menjelaskan pengertian menuntut ilmu. Teman-teman dapat menjelaskannya. Dan kedua, menyebutkan dalil menuntut ilmu. Apa saja dalilnya? Dipahami ya teman-teman. Dan yang ketiga, menyebutkan manfaat dan adab menuntut ilmu. Ternyata menuntut ilmu itu ada adabnya teman-teman. Apa saja adabnya? Ikuti terus kegiatan KBM pembelajaran Al-Islam kelas 6. Tolong jangan, ingat, diikutin terus sampai selesai pembelajaran ini ya teman-teman ya. Oke. Pertama, seperti biasanya teman-teman, Kak Rizal selalu konsisten dalam pengajaran Al-Islam ini, selalu menampilkan dalil terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang bismillah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, ingat, ini adalah Al-Quran surat Al-Mujadilah. Ayat berapa? Ayat 11 teman-teman. Ingat, ayat 11. Yarfa'illahu alladhina, yarfa'illahu alladhina, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, teman-teman, Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 11 ini, nah, Allah menjelaskan, kata jelaskan, Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Maksudnya orang yang menuntut ilmu Allah tinggikan derajatnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Kita mengerjakan secara niat atau secara sungguh-sungguh apa tidak. Menuntut ilmu itu benar, kita menuntut ilmu ini sekarang, tapi niatnya ikhlas apa tidak. Dan Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Ya. Bukan hanya menuntut ilmu karena sesuatu, tapi menuntut ilmu karena ingin memahami pengetahuan ya. Ingat, Quran surat Al-Mujadilah dalil pokok tentang pembelajaran menuntut ilmu. Nah, sebelum kita lanjut pembelajarannya, ayo teman-teman mengamati gambar 3.1. Apa sih gambar 3.1? Nah, Masya Allah, coba kita lihat gambarnya. Saking semangatnya, anak-anak tersebut itu harus menyeberangi sungai. Itu untuk apa? Karena dia ingin mendapatkan ilmu pengetahuan
sampai-sampai dia harus basah kuyup untuk sampai ke sekolah. Nah, teman-teman, ada yang bisa memahami gambar di atas? Poin 2. Gambar tersebut gambar anak-anak yang mencari sinyal atau wifi, sinyal handphone untuk belajar secara daring, sebagaimana yang terjadi pada saat sekarang ini. Banyak orang-orang kampung di sana tidak bisa belajar secara maksimal karena terbatas dengan internet atau wifi, teman-teman. Beda dengan di kota, beda dengan di sini. Jadi kita harus lebih semangat daripada mereka. Mereka terkendala dengan apa? Alat atau media yang memfasilitasi mereka untuk belajar. Tetapi mereka tidak patah semangat dalam belajar. Dia selalu giat menggapai cita-cita mereka karena ada sesuatu yang mereka inginkan dalam pengetahuan tersebut. Nah, dalam keterbatasan fasilitas, mereka tetap semangat dalam menuntut ilmu karena ia paham akan pentingnya ilmu. Makanya mereka harus semangat dalam belajar. Paham ya teman-teman? Lanjut. Dipahami gambar tersebut. Jadi kita tidak boleh kalah semangat dengan orang-orang seperti itu, dengan teman-teman yang terbatas dalam fasilitas. Nah, pengertian senang menuntut ilmu, kita harus pahami pengertiannya yang terlebih dahulu. Nah, menuntut ilmu suatu sikap seseorang yang selalu merasa butuh dengan ilmu dan berusaha menambah ilmunya dengan berbagai cara. Ya. Biasanya orang yang senang menuntut ilmu itu maka tidak akan ada rasa terpaksa dalam belajarnya. Tidak harus disuruh, tidak harus mana sih buku saya, dan semuanya sudah ia lakukan dengan baik. Baik itu tugas, tidak pernah mengeluh karena ia merasa senang menuntut ilmu. Tidak ada rasa terpaksa dalam belajarnya. Itu orang yang senang dalam menuntut ilmu. Nah, hadis menuntut ilmu. Nah, teman-teman hafalin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, teman-teman, ingat, sebagai seorang muslim diharuskan kita menuntut ilmu. Hukumnya adalah wajib. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jangan macam-macam dalam menuntut ilmu. Karena apa? Ada Allah memberikan sesuatu kepada kita yang menuntut ilmu. Dari itu teman-teman tetap saksikan pembelajaran ini. Ada yang ingin bertanya? Atau sudah paham ya? Nah, kita mulai. Adab-adab dalam menuntut ilmu. Adab-adab dalam menuntut ilmu, di antaranya yang pertama, niat yang ikhlas karena Allah. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam belajar. Yang ketiga, memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan guru lewat media YouTube atau Zoom. Mengikat ilmu dengan tulisan. Nah, teman-teman, setelah kita disampaikan oleh guru-guru, usahakan kita tulis agar kita bisa mengikatnya lebih dalam, agar kita lebih paham lebih jauh tentang pembelajaran yang disampaikan oleh guru kita. Kita tulis. Kita lewat buku tulis segala macam atau buku yang lainnya, kita simpan dan kita baca ulang-ulang. Karena persentasi orang yang belajar sampai dengan menulis itu lebih daya ingatnya lebih tinggi daripada hanya melihat saja. Jadi sambil melihat, sambil ditulis atau disingkat materi-materi yang telah mereka pelajari. Ingat, yang kelima itu sabar. Karena kita ingin tahu itu harus dengan kesabaran, diuji dengan kesabaran. Kalau nggak sabar, teman-teman tidak bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Orang yang sabar itu, ingat, dia akan senantiasa walaupun tidak paham dia ulang-ulang lagi sampai Allah memberikan ilham dan hidayah. Akhirnya ilmunya dapat bermanfaat. Yang terakhir, ini yang saya tekankan, rajin berdoa kepada Allah, memohon ilmunya menjadi bermanfaat.
memohon ilmu itu menjadi bermanfaat dunia dan akhirat. Ingat, berdoa terus. Setelah kita belajar, awal dengan berdoa, mulai dengan berdoa, mengakhiri dengan doa. Nah, teman-teman, agar pembelajaran ini bermanfaat. Ingat, bersungguh-sungguh dalam belajar. Niat yang ikhlas karena Allah, bukan karena sesuatu yang ingin diberikan kepada kita. Lanjut teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat. Apa manfaatnya? Manfaat orang yang senang menuntut ilmu diantaranya, yang pertama, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah tadi kita baca hadisnya atau dalilnya. Ingat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Ingat teman-teman, hadis riwayat apa? Maaf, Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Ingat, yang kedua, dimudahkan jalan menuju surga. Tidak tanggung-tanggung orang yang menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Nah, ada hadisnya, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, pasti Allah membuat mudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Paham ya teman-teman ya? Selanjutnya, agar tidak dimurkai Allah. Nah, dunia dan seisinya dimurkai Allah, kecuali yang memanfaatkannya demi kepentingan zikrullah, mengingat Allah. Dan serupa dengan itu para ulama dan orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi kita semuanya sebenarnya dimurkai Allah, tetapi ada yang tidak. Siapa? Orang yang menuntut ilmu dan para ulama yang selalu mengkaji ilmu pengetahuan. Jadi kita juga termasuk orang yang tidak dimurkai Allah, karena kita belajar, karena kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, selalu mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya melalui media apa? Zoom atau YouTube. Karena kita diuji oleh Allah dengan pandemi ini. Jadi kita harus sabar. Kesabaran itu akan membuahkan hasil. Insya Allah kalau kita berdoa dengan kesabaran, kita akan terhindar dari segala sesuatu dan kita menjadi apa? Diberikan kenyamanan, diberikan kemudahan oleh Allah di akhir kesabaran kita. Paham ya teman-teman sampai di sini? Semangatlah dalam menuntut ilmu walaupun dalam pandemi virus COVID-19 tersebut. Paham ya teman-teman? Jangan lupa belajar itu harus dengan niat dan kedua dengan sungguh-sungguh. Tadi manfaatnya ya. Nah teman-teman, hafalkan juga dalilnya. Selanjutnya penutup. Nah teman-teman, demikianlah pembelajaran tentang senang dalam menuntut ilmu. Semoga bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar. Akhir kata dari Kak Rizal. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kelebihan datangnya dari Allah, kekurangannya datang dari Kak Rizal pribadi. Mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.